Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini, sepeda listrik. Tapi kalau sepeda nggak ada ininya ya, nggak ada pedalnya ya. Apa ya? Motor listrik tapi nggak mirip motor. Ya udah, kita bikin istilah sendiri ya. Jadi ini adalah sepeda listrik non pedal. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi setahun terakhir gue itu sering banget pakai skuter listrik atau otopet listrik kemana-mana. Karena simple, nggak berpolusi, nggak perlu isi bensin, ramah lingkungan, dan gampang dibawa kemana-mana. Misalkan kita lagi naik mobil gitu, terus kena macet, kita parkirin mobilnya, kita keluar pakai skuter gitu kan. Atau kita mau naik MRT, terus dipadu sama skuter, karena kan naik MRT atau naik kereta terus udah sampai stasiun terus bingung ke rumah naik apa gitu. Daripada lama-lama nungguin ojek online, mendingan udah langsung aja pakai skuter, dibuka langsung jalan. Nah, cuman skuter listrik itu ada satu hal yang masih kurang buat gua, yaitu pegel. Jadi kalau kita pakai skuter listrik lama-lama itu kan berdiri terus ya. Bayangin, skuter listrik itu punya range sekitar 25 km jaraknya. Itu kalau yang biasa. Kalau yang pro, jadi gue pernah bahas dua ya. Yang pro itu bisa sampai 40 atau 45 km. Kebayang kalian 25 km itu berdiri terus, apa nggak pegel kaki ya? Misalnya dari Pasar Minggu gue pakai ke daerah Kebayoran Baru. Itu nyampe, bisa PP, tapi pegel. Nah ini solusi. Kenapa? Karena kita bisa duduk, sehingga pas kita pakai buat jarak jauh, ini sih gue yakin, dan gue udah coba ini sekitar ya hampir sebulan lah ya. Ini sama sekali nggak pegel. Maksudnya dibandingkan dengan skuter elektrik yang berdiri, ini jauh lebih enak, lebih nyaman. Oke, dan dia juga punya kemampuan yang kurang lebih sama seperti skuter elektrik. Mulai dari kecepatannya maksimal 25 km per jam, dan untuk range-nya dia bisa sampai 25 km. Nah, ini dia DU-D1 VIP yang harganya nggak nyampe 5 juta rupiah kalau kalian beli di KJV eToys. Bisa lihat di Instagramnya KJV eToys. Ya, ini harga cuma 4,8 juta rupiah, jadi lebih murah dibandingkan dengan skuter elektrik. Padahal dia punya rangka lebih besar, dia punya kursi, dan dia punya ban yang lebih besar. Seperti apa DU-D1 VIP ini? Saksikan terus di vlog ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Ridwan Hanif. Oke, jadi kalau kalian lihat desainnya, pasti kalian mikir bahwa, wah ini kayaknya buat anak-anak nih, buat anak-anak bocah gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Jadi memang dia punya desain yang mini, kecil, kompak, biar gampang dibawa kemana-mana. Tapi sebenarnya ergonominya ini buat orang dewasa. Ya tadi kan kalian udah lihat pas gue naik ya, ergonominya kurang lebih seperti itu, dan menurut gue itu cukup nyaman. Meskipun ini saddle-nya itu nggak bisa diatur ketinggiannya. Jadi nggak bisa diatur seberapa tinggi ke atas atau ke bawahnya, ini benar-benar udah fix. Dan ngomongin soal dimensinya, dia punya panjang itu 104 cm, 1 meter lebih 4 cm, dan tingginya itu 94 cm. Jadi kalau misalkan dilipat, nanti yang paling tingginya itu saddle-nya, itu sekitar 72 cm dari paling atas sampai ke bawah. Jadi ketinggian saddle-nya kurang lebih segitu. Nah, memang kecil banget. Dan kalau kita lipat nih ya, seperti ini, kita buka ya. Nah, oke, dia cuma begini doang. Bagian ininya nggak bisa dilipat. Kalau misalkan bisa dilipat, pasti bakalan lebih kecil lagi. Jadi memang kalau dibanding sama skuter elektrik, ya jelas jauh. Kalau dilipat, lebih kecil skuter elektrik kemana-mana. Dan gue cari-cari di internet gitu ya, gue nggak dapat spesifikasi bobotnya dari si DU ini. Tapi menurut spesifikasi yang ada di website gitu ya, dia menggunakan aluminium alloy. Dan ini sudah pakai space grade, jadi sangat kuat sekali. Dan memang pas gue lihat juga, ini solid sekali. Jadi gue pikir karena harganya murah 4,8 juta gitu ya, pasti jelek gitu kan. Pikirannya kayak skuter-skuter listrik atau sepeda-sepeda listrik yang murah-murah gitu kan. Yang las-lasannya nggak rapi, catnya jelek, finishingnya nggak bagus. Tapi ini nyaris perfect. Ini bagus banget. Mulai dari finishingnya, catnya, rangkanya, plastiknya, terus juga komponen-komponen kecilnya itu rasanya nggak murahan. Kayak misalkan panel-panel ini ya, ini tuh nggak kerasa murah,
Dan bentuknya pun juga modern, bener-bener well built. Dari atas, depan, sampai belakang, ini rasanya kalau kalian lihat langsung gitu ya, terus kalian pegang langsung, pasti ngiranya harganya di atas 5 juta gitu. Ini berapa? 6 juta, 7 juta gitu kan. Pasti ngiranya gitu. Karena dibandingkan dengan skuter elektrik yang harganya 5, 6, 7 jutaan, ini harusnya lebih mahal karena bahannya lebih banyak, tapi ternyata enggak. Ya. Terus bannya dia lebih besar dibandingkan dengan skuter elektrik karena dia pakai yang 12 inci depan dan belakang. Dan di depan ini sayangnya dia nggak ada remnya. Jadi remnya itu cuma ada satu di sini. Dan itu ada cakram di bagian belakang. Jadi kurang lebih sama seperti skuter elektrik yang punya rem cakram di bagian belakang. Nah, di depan sini kita dapat lampu LED yang menurut gua cukup terang. Tapi nggak sama kayak motor ya biasa aja gitu terangnya. Kalau dibandingin sama skuter elektrik mungkin terangnya sama lah kayak Xiaomi yang pernah gue punya sampai sekarang. Terus ke sini ya. Nah, ini gue suka nih. Karena controller dan baterainya itu ada di balik sini. Nah, kalau untuk yang 5,4 ampere hour itu dia bisa sampai 25 km jaraknya. Dan ada juga versi yang sampai 10,4 ampere hour kalau nggak salah itu bisa sampai 40 km lebih. Tapi karena ini yang versi standar, jadi ini cuma bisa sampai maksimal 25 km. Dan ini nyimpennya rapi banget ya. Tuh. Kabel-kabelnya pun juga tersembunyi, masuk ke dalam sini, ke rangka, keluar lagi di sini. Dan dari atas pun juga udah kelihatan nih kabelnya masuk ke dalam rangka lagi. Terus keluarnya di sini, ini rapi banget. Jadi nggak kerasanya tuh kayak barang murahan. Rasanya tuh kayak bener-bener yang well built, kayak kita ngelihat apa ya, Brompton kali ya. Itu kan rapi banget tuh Brompton. Nah, kurang lebih ini juga sama rapihnya, mendekati Brompton. Terus di bagian bawah sini, satu-satunya menurut gue yang rasanya agak sedikit murah, itu footstep-nya. Ini footstep-nya kayak footstep ini ya, sepeda BMX gitu. Tapi dia bisa dicopot. Jadi kalau misalkan, ya ini cuma udah gue keras banget ya. Udah gue kencengin, tapi ternyata bisa dilepas nih. Jadi ini, footstep-nya ini ada bagian-bagian yang menurut gue agak sedikit tajam. Sehingga kalau misalkan kita nggak pakai sepatu gitu ya, bisa pakai sendal terus nggak pakai celana panjang, kita kena bagian pinggir-pinggir hitam-hitamnya ini mungkin bisa luka kalau kenanya cepet ya. Tapi ini permasalahan gampang karena ini bisa diganti sama jaluk model lain kalau kalian nggak suka dengan model bawaannya. Oke, lanjut. Terus di sini ada pegangan. Jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana tinggal angkat begini. Ini diangkat juga cukup enteng. Ya lebih berat sedikit dibandingkan dengan Xiaomi Electric Scooter meskipun dia nggak nyantumin berapa sih bobotnya. Dan ngomong-ngomong soal bobot, ada yang plus dari si DUD1 VIP ini. Karena dia bentuknya sepeda bukan skuter listrik. Kalau misalkan Xiaomi skuter listrik itu kan maksimal bobotnya itu 100 km per jam. 100 kg. Jadi kalau berat kalian itu lebih dari 100 kg, misalnya mobil mau naik ini gitu ya, itu nggak bisa. Karena itu melebihi bobot maksimal. Nah, kalau ini bisa sampai 120 kg, hampir kilometer per jam lagi. Ini bisa sampai 100 kg. Jadi dia lebih kuat. Kalau misalkan kalian punya beban atau misalkan kalian pengen berdua gitu, bareng anak boncengan gitu kan, suruh duduk di belakang, dia pakai jaluk gitu ya. Itu mungkin masih bisa karena dia punya bobot yang lebih tinggi. Terus ke bagian saddle-nya ini menurut gue cukup spesial. Jadi meskipun dia itu pakai rangka tanpa suspensi, nggak ada shock depan, shock belakang, terus juga bannya kecil ya, cuma 12 inci. Kalau dibandingin sepeda biasa harusnya kan dia ajut-ajutan banget. Nah tapi saddle-nya ini luar biasa empuk. Ini busanya tebel banget, ya kan? Terus di belakang sini ada suspensionnya, kayak sepeda-sepeda zaman dulu yang pakai per di belakangnya gitu. Jadi pas kita pakai jarak jauh, ini benar-benar nyaman. Dan istri gue tuh naik ini suka banget dibandingkan dengan sepeda yang satu lagi gitu. Karena ini joknya benar-benar empuk, buat dipakai jarak jauh itu benar-benar nyaman. Jadi meskipun tanpa suspensi, dia tuh masih enak. Terus di sini bawahnya lagi ada lampu rem. Lampu biasa juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan ngerem nanti dia akan kelap-kelip gitu ya. Di sini ada spakbor tapi dari plastik. Ini awalnya itu nggak dipasang, jadi kita dikasih baut. Kita pasang sendiri manual, di sini bannya, dan ini ada motor listriknya. Motor listriknya ini dia kekuatannya 250 watt dan dia sangat smooth sekali. Jadi kalau misalkan kalian pikir, ya kalian pernah lihat review gue tentang sepeda
United E3 Volt, 3 volt yang elektrik, ini jauh lebih lembut. Jadi kalau misalkan kita nyalain gini ya, kita gas, dia tuh nggak bikin kaget gitu, nggak bikin hut gitu, nggak bikin ngentak, nggak bikin kita jatuh ke belakang. Jadi dia benar-benar lembut. Apalagi kalau diisi orang, dia akan lebih lembut lagi karena ada bobotnya kan. Dan dia bisa nanjak itu sekitar 15 derajat. Nah, terus di sini remnya cakram dan kita dapat standar di bagian sini. Oke. Udah sih bentuknya gitu aja. Sama kalau misalkan kalian lihat otopet listrik, itu kan dia mau pompa itu susah, mesti pakai selang tambahan. Kalau ini enggak, ini bisa pakai pompa sepeda biasa. Dan ini biasa ya, bannya pakai CST, sama seperti United E3 Volt. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen adu gitu ya, seberapa besar dengan sepeda biasa. Nah, ini dia. Nah, ini sepeda full size biasa, model ontel ya. Nah, ini sepeda listrik non pedal dari DU D1 VIP. Ya. Aduh, standarnya susah lagi, ribet. Nah, jadi sepeda ini tuh sebenarnya sekecil itu. Lihat, stangnya tuh beda tingginya, beda tinggi saddle-nya, itu segitunya gitu. Jadi ini sangat kompak sekali kalau dibandingkan dengan sepeda biasa. Nah, oke, kita balikin lagi ya sepeda ini. Jadi, kalau kalian berpikir ini sepeda ini sangat besar, enggak, ini kecil banget. Kalau misalkan gue bawa electric scooter, pasti lebih enak lagi karena bisa jadi komparasi kan. Tapi yang pasti kalau secara stang masih tinggian electric scooter dibandingkan dengan ini. Ini agak pendek sih, dan pas kita pakai juga agak culun sih ya. Kecil banget gitu ya. Oke, agak kesana nanti ya. Jadi kita mau nyalain dulu ya. Nah, ini kalau kita gas gitu ya, kita gas kenceng gitu, misalnya langsung mendadak. Nah, dia tuh tetap halus. Tuh. Sama sekali nggak bikin kaget gitu. Kan ada beberapa sepeda listrik yang langsung bikin kaget ya. Ini enggak, ini benar-benar halus. Oke. Terus buat teman-teman yang nanya gimana soal pengecasannya. Jadi dia buat ngecas itu butuh waktu sekitar 2-3 jam dari kosong sampai penuh. Dan nyolokinnya itu ada di sini. Dan ini aman dari air karena ditutupin sama tutupan karet. Nah, buat yang tanya, kalau misalkan kita ngelewati genangan air atau banjir-banjiran yang nggak terlalu dalam gitu ya, apakah dia anti air? Jawabannya adalah iya. Dia udah tersertifikasi IP54. Jadi kalau misalkan lewat genangan segala macam kecipratan, itu nggak masalah, dia masih kedap air. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang ada di atas stang ini ya. Kan tadi udah kita bilangin kalau ini bentuknya solid segala macam. Nah, jadi kalau kalian merasa stangnya kurang lebar, ada baiknya diganti. Kenapa? Karena stang yang ini kan kecil banget ya, kurang lebar. Jadi secara kestabilan itu nggak terlalu bagus kayak sepeda biasa. Dibandingin sama Brompton itu lebih stabil Brompton. Tapi dibandingkan dengan skuter elektrik ini jauh lebih stabil. Karena dia bannya lebih besar juga. Dan dia kalau misalkan menurut kalian posisi nggak enak gitu ya, ini bisa diatur, tinggal naikin ke atas seperti ini. Kita mau atur seberapa tiltingnya buat si tuas remnya, terus juga mau agak ke kiri gitu misalnya stangnya. Itu bisa diatur. Dan kalau mau dilepas pun juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa kemana gitu ngerasa masih terlalu keras juga nih, masih terasa terlalu lebar gitu, ini bisa dicopot gitu. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa tombol. Yang pertama ini on off-nya di sini, kecil sekali di bagian sini. Terus ini untuk nyalain sama matiin lampu, on off atas bawah seperti ini. Terus di sini ada pedal rem, di mana kendaraan-kendaraan listrik pada umumnya itu kalau misalkan kita injek rem gitu ya, itu pasti gasnya atau throttle-nya langsung cut off. Jadi sama sekali nggak bisa dioperasikan kalau misalkan kita injek gas pedal rem. Jadi dia nggak akan ngegas sambil ngerem secara bersamaan. Terus di sini ada belnya juga cukup keras suaranya. Nah, di sebelah kanan ini ada indikator baterai 1, 2, 3, 4 ya. Tapi ini tinggal setengah. Sama di sini ada tombol untuk cruise control. Jadi pas kita lagi jalan gitu ya, misalkan kita lagi bawa seperti ini. Jadi misalkan kita lagi jalan seperti ini, terus kita pencet cruise control, nanti kita lepas aja, dia akan jalan terus tanpa kita harus pegang throttle-nya gitu. Jadi gasnya nggak usah diputer, dia jalan terus. Keren ya, udah ada cruise control-nya.
Dan kalau misalkan kita mau matiin cruise controlnya, itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama pencet lagi tombol cruise controlnya, atau kita putar lagi tombol gasnya, atau kita rem. Dia langsung otomatis berhenti. Keren. Nah, kalau yang skuter-skuter itu, biasanya cruise controlnya kita tahan gasnya selama 5 detik gitu ya. Nanti kalau ada bunyi tit, beep gitu, dia langsung otomatis mati. Nah, karena ini mereknya bukan Xiaomi, pasti bertanya, bisa nggak sih connect ke HP? Jawabannya bisa. Bahkan gue pengen nambahin holder HP. Jadi pas lagi di jalan, kita bisa tahu kecepatan dari Diu D1 VIP yang kita lagi pakai ini. Nah, sekarang kita udah connect ke aplikasi Diu. Informasi utama di sini, ini ada kecepatan kalau kita sambil jalan. Terus ada baterainya, ini tinggal 46%. Sama ada temperatur baterainya. Ya, ini penting nih. Kenapa? Karena yang namanya kendaraan listrik itu sangat sensitif terhadap suhu. Jadi kalau kalian punya baterai, biasa dipakai di kondisi yang panas, itu biasanya lebih cepat turunnya. Dan ada beberapa hal yang bisa disetting. Kita masuk ke setting. Pertama, batas kecepatannya. Kita bisa atur maksimal berapa. Kalau gue senangnya di maksimal 25. Ya, paling kenceng ya. Terus startup setting ya, ini bisa kita atur. Jadi ada 2 mode. Yang pertama, startup dengan cara kita putar gasnya. Dan satu lagi, cara startup, misalkan pencet yang bawah nih, start. Oke. Ini caranya bukan kita pedal gasnya bukan kita putar, tapi kita harus maju pakai kaki kita. Jadi kita majuin, baru dia bisa start. Kayak Xiaomi scooter yang gue biasa pakai itu kan dia nggak bisa langsung digas kan, harus didorong dulu baru bisa jalan. Nah, ini bisa diatur juga, tapi gue lebih suka pakai yang langsung digas aja karena gasnya lembut ya. Jadi nggak bikin kaget. Terus Bluetooth name-nya bisa kita ganti. Lock passwordnya juga bisa kita ganti. Jadi kalau kita mau parkir, kita lock itu bisa. Ya tapi tetap aja orang tinggal bawa begini ya. Kalau bisa parkir di tempat yang aman tetap. Terus cruise control juga bisa kita aktifin atau enggak. Headlight settingsnya juga bisa kita atur. Kita bisa matiin total dari sini tanpa harus pencet dari sini ya. Terus ada basic information dan self checking kalau misalkan ada yang bermasalah di Diu ini. Misalnya brake-nya, gear shift-nya, baterainya, controller-nya bermasalah, dia ada self checking di sini. Dan ini kondisinya 100% masih sangat bagus. Dan kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, part segala macam, bisa langsung kontak ke KJV Toys karena dia nggak cuma sekedar jualan. Pasti yang namanya after sales dibantu sama mereka juga. Oke. Nah, sekarang gimana rasanya dari si Diu D1 VIP ini? Nah, yang pertama, ini memang posisi duduknya agak awkward pertama kali. Kayak misalkan kakinya seperti ini, terus juga stangnya itu terlalu deket. Tapi setelah lama, itu ternyata nggak seaneh itu. Malah jadi enak, jadi nyaman. Jadi kaki kita tuh nggak pegel, tangannya nggak pegel, dan pantat pun juga nggak sakit gitu. Dan kalau misalkan kita lagi seperti ini gitu ya, kita mau, nih, salah satu hal yang gue suka, coba kita lihat sini ya. Nah, ini ketika kita naik seperti ini, nah ini juga masih enak dipakai buat berdiri sih. Dan dia bisa kita pakai buat bunny hop, ya. Set, kita lompat, hop. Bisa dipakai buat bunny hop. Tapi jangan sering-sering ya, nanti rusak. Karena bukan diciptain buat freestyle. Tapi overall ini sangat menyenangkan sekali. Jadi kalau misalkan kalian mencari sebuah skuter elektrik gitu, tapi pengen yang bisa duduk dan masih bisa dibawa kemana-mana, ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif. Terutama buat yang naik sepedanya belum jago-jago amat. Ini kalau biasa naik sepeda gitu ya. Terutama buat yang takut naik skuter listrik gitu ya, pakai otopet gitu, itu kan karena nggak sestabil ini. Ini jauh lebih aman dibandingkan dengan skuter listrik. Jauh lebih stabil, jauh lebih nyaman, dan harganya sangat terjangkau. Iya, 4,8 juta kita dapat barang seperti ini. Ini menurut gue di luar ekspektasi ya. Gue pikir pas gue ngeliat, dibilangin sama Willy, berapa nih harganya? 7 juta ya? Karena kan gue pikirnya dia pasti di atas skuter listrik gitu. Ternyata enggak. Malah murah sekali, 4,8 juta rupiah saja. Itu aja mungkin review kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan kalian sudah beli, bisa komen di bawah. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!